Baiklah, untuk soal nomor 1 ini diketahui matriks A itu 1, 2, 6, 6, 1, 2, 6, 2, 1. Nah, di sini kita akan menjawab dua pertanyaan, yaitu yang pertanyaan A, tentukan semua nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A. Dan yang B, tentukan matriks B yang mendiagonalisasikan matriks A. Baiklah, untuk penyelesaiannya itu untuk soal A, menentukan nilai eigen dan vektor eigen dari A. Untuk langkah-langkahnya yang pertama yaitu kita cari karakteristik polinomialnya. Nah, dengan cara itu mencari determinan dari determinan A dikurang lambda dikali I. Maka lambda dikurang I itu sama dengan untuk diagonal matriks ini kita kurangkan dengan lambda, sehingga 1 dikurang lambda 2, 6, 6, 1 dikurang lambda 2, 6, 2, 1 dikurang lambda. Nah, selanjutnya kita cari determinan untuk masing-masing minornya. Maka A dikurang lambda I itu sama dengan, seperti kita mencari determinan pada umumnya, yaitu yang pertama 1 dikurang lambda itu dikali 1 dikurang lambda 2, 2, 1 dikurang lambda dikurang, untuk yang ini berarti 2 dikali matriks 6, 2, 6, 1 dikurang lambda. Dan untuk minor yang ketiga itu yang ini berarti 6 dikali matriks 6, 1 dikurang lambda 6, 2. Nah, selanjutnya kita selesaikan untuk masing-masing minornya. Minor yang pertama yaitu 1 dikurang lambda 2, 2, 1 dikurang lambda. Nah, ini kita selesaikan seperti perkalian biasa, maka 1 dikurang lambda kuadrat dikurang 4 sama dengan, kita selesaikan bentuk aljabarnya, maka lambda kuadrat dikurang 2 lambda dikurang 3. Nah, setelah kita mencari untuk masing-masing minornya, maka langkah selanjutnya dapat kita gabungkan, sehingga determinan A dikurang lambda I itu sama dengan, kita gabungkan semua minornya, maka 1 dikurang lambda kita kalikan lambda kuadrat dikurang 2 lambda dikurang 3 ditambah 2 dikali, ini karena negatif ketemu negatif maka ditambah, dan ini menjadi positif semua, 6 lambda ditambah 6 dan ditambah 6 dikali 6 ditambah 6 lambda. Nah, sekarang kita selesaikan satu persatu, yaitu dimana 1 dikurang lambda itu kita kalikan dengan lambda kuadrat dikurang 2 lambda dikurang 3, dan 2 juga kita kalikan 2 dikali 6 lambda ditambah 6, dan ini 6 dikali 6 ditambah 6 lambda. Nah, bentuk ini dapat kita selesaikan secara operasi hitung aljabar, maka dapat kita peroleh itu nanti hasilnya menjadi negatif lambda pangkat 3 ditambah 3 lambda kuadrat ditambah 49 lambda ditambah 45. Maka lambda pangkat 3 dikurang 3 lambda kuadrat dikurang 49 lambda dikurang 45 itu sama dengan 0. Nah, sekarang untuk kita mencari
nilai ejennya, kita cari faktorisasi dari bentuk ini. Nah, untuk mencari faktorisasinya, kita dapat mencoba kemungkinan dari lambdanya. Nah, untuk kemungkinan yang pertama, dari bentuk ini kita cari akar rasional dari 45. Nah, kita tahu akar rasional dari 45 itu ada 1, positif negatif 1, positif negatif 3, positif negatif 5, dan seterusnya. Nah, untuk kemungkinannya kita dapat mencari satu persatu atau mencobanya satu persatu. Sekarang kita coba kemungkinan yang pertama, yaitu misal kita coba lambdanya sama dengan negatif 1. Maka kita ganti nilainya menjadi negatif 1 untuk nilai lambdanya. Sehingga negatif 1 pangkat 3 dikurang 3 dikali negatif 1 kuadrat dikurang 49 dikali negatif 1 dikurang 45. Maka hasilnya negatif 1. Nah, negatif 1 ini adalah akar bagi polinomial dengan lambda ditambah 1. Jadi nilai negatif 1 ini merupakan akar bagi polinomial dengan bentuk lambda ditambah 1. Nah, sekarang kita gunakan pembagian panjang atau biasa disebut pembagian Horner, di mana lambda pangkat 3 dikurang 3 lambda kuadrat dikurang 49 lambda dikurang 45. Kita bagi dengan bentuk akar polinomialnya, yaitu lambda ditambah 1. Maka hasilnya lambda pangkat 2 dikurang 4 lambda dikurang 45. Nah, untuk yang ini, hasil ini dapat kita faktorkan untuk mencari nilai lambdanya. Maka faktor dari lambda pangkat 2 dikurang 4 lambda dikurang 45 itu sama dengan lambda dikurang 9 dikali lambda tambah 5. Maka hasil nilai ejennya itu nilai akar dari faktor ini, berarti lambda sama dengan 9, lambda sama dengan negatif 5, dan untuk kemungkinan yang ini tadi juga kita masukkan, dan lambda sama dengan negatif 1. Nah, jadi ada 3 nilai ejennya, yaitu 9, negatif 5, dan negatif 1. Oke, selanjutnya kita akan mencari faktor ejen. Nah, untuk mencari faktor ejen ini kita akan memasukkan nilai lambda yang kita peroleh dari nilai ejen tadi, dimana tadi telah kita peroleh nilai ejen itu ada negatif 1, 9, dan negatif 5. Maka kita cari satu persatu untuk mencari faktor ejennya. Nah, yang pertama itu untuk lambda sama dengan negatif 1, maka A ditambah I. Nah, untuk matriks A ditambah I itu akan menjadi 2, 2, 6, 6, 2, 2, dan 6, 2, 2. Nah, setelah ini kita lakukan reduksi baris. Nah, setelah dilakukan reduksi baris, kita akan eliminasi sehingga didapatlah solusi untuk V1. Faktor V1 itu sama dengan negatif 1, 2, dan 0. Nah, ini untuk nilai ejennya yang pertama. Selanjutnya untuk yang kedua itu untuk lambda sama dengan 9. Nah, untuk lambda sama dengan 9 ini kita lakukan hal yang sama, sehingga A dikurang 9 kali I. Nah, untuk matriksnya itu akan menjadi, karena 9 dikali I, kita lakukan operasi matriksnya sehingga negatif 8, 2, 6, 6, negatif 8, 2, 6, 2, negatif 8.
Nah, sama seperti untuk lambda sama dengan 1, kita lakukan eliminasi sehingga diperolehlah vektor eigennya, yaitu untuk V2. V2-nya itu menjadi 1, 1, 1. Nah, sekarang untuk nilai lambda yang ketiga, yaitu lambda sama dengan negatif 5. Nah, untuk lambda negatif 5 ini juga kita lakukan hal yang sama, maka A ditambah 5 dikali I. Nah, untuk matriksnya sehingga menjadi 6, 2, 6, 6, 6, 2, dan 6, 2, 6. Kita lakukan hal yang sama lagi, yaitu reduksi baris dan eliminasi, sehingga diperolehlah untuk vektor yang ketiganya, vektor V3 itu sama dengan 1, 0, negatif 1. Nah, sekarang kita telah mendapatkan matriks vektor eigen dari untuk ketiga kemungkinan, yaitu yang pertama untuk lambda sama dengan negatif 1. Negatif 1 itu vektor eigennya itu negatif 1, 2, dan 0. Untuk lambda sama dengan 9 itu vektor eigennya 1, 1, 1. Dan untuk lambda sama dengan negatif 5 vektor eigennya 1, 0, negatif 1. Nah, selanjutnya untuk soal yang B itu kita akan mencari matriks diagonalisasi. Nah, matriks diagonalisasi ini kita dapatkan dari untuk yang pertama itu matriks B yang mendiagonalisasi matriks A. Nah, untuk matriks B ini itu isi dari baris dan kolomnya itu berdasarkan dari vektor eigen yang telah kita peroleh tadi, yaitu V1, V2, dan V3. Nah, kita substitusikan atau kita masukkan nilai dari V1, V2 itu ke dalam vektor P ini, yaitu dimana tadi V1 itu sama dengan negatif 1, 2, 0, V2 tadi 1, 1, 1, dan V3 1, 0, negatif 1. Nah, untuk matriks yang mendiagonalisasinya yaitu kita misalkan dengan matriks D. Nah, di mana matriks D ini kita dapatkan dari nilai eigen yang telah kita peroleh sebelumnya. Nah, kita masukkan ke dalam bentuk matriks identitas, namun kita ganti nilainya menjadi nilai eigen sehingga diperolehlah D, yaitu matriks yang mendiagonalisasi P, yaitu negatif 1, 0, 0, 9, 0, 0, dan 0, 0, negatif 5. Maka dapat kita simpulkan matriks P yang mendiagonalisasi matriks A itu adalah A sama dengan P D dikali P inverse. Jadi matriks yang mendiagonalisasinya adalah yang kita misalkan sebagai D, yaitu ini. Selanjutnya untuk soal nomor 2 itu misalkan C negatif 1,1 merupakan himpunan fungsi kontinu pada negatif 1,1 dengan hasil kali dalam integral negatif 1 sampai 1 fx gx dx. Untuk setiap f, g itu elemen C negatif 1,1. Nah, dengan diketahui fx itu sama dengan x kuadrat dikurang 19 dan gx sama dengan x pangkat 3. Nah, sekarang kita akan menjawab 3 pertanyaan. Untuk yang pertama, yang A itu hasil kali dalam f, g. Untuk yang B, panjang f dan panjang g. Dan yang C, hitung kosinus sudut antara f dan g pada ruang hasil kali dalam C negatif 1,1. Nah, sekarang untuk yang pertama itu soal yang A, kita akan mencari hasil kali dalam f, g. Dimana untuk mencari hasil kali dalam f, g itu kita cari integralnya negatif 1,1 fx gx. Nah, karena diketahui fx-nya itu sama dengan x kuadrat dikurang 19 dan gx-nya itu x pangkat 3. Nah, untuk ini kita selesaikan seperti mencari hasil integral pada umumnya. Kita kalikan ke dalam x pangkat 3-nya sehingga
menjadi integral negatif 1 sampai 1 X pangkat 5 dikurang 19 X pangkat 3 dx. Nah, bisa kita pisahkan integralnya menjadi integral negatif 1 sampai 1 X pangkat 5 dx dikurang 19 dikali integral negatif 1 sampai 1 X pangkat 3 dx. Nah, dikarenakan kedua fungsi ini X pangkat 5 dan X pangkat 3 ini adalah fungsi ganjil, maka dapat dipastikan untuk nilai integralnya itu menjadi 0, sehingga 0 dikurang 19 dikali 0 itu hasilnya 0. Maka hasil kali dalam F, G itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua, yang B, itu kita akan mencari panjang F dan panjang G. Nah, untuk panjang F, itu telah kita ketahui rumus panjang F itu akar dari hasil kali F, F. Nah, sekarang kita integralkan. Fungsi F tadi itu adalah X kuadrat dikurang 19. Nah, untuk dikarenakan ini F, F, maka itu akan kita kuadratkan. Jadi integral negatif 1 sampai 1 dari X kuadrat dikurang 19 kuadrat dx. Karena kita akan mencari panjang dari F, sehingga harus kita pangkat duakan. Nah, sekarang kita hitung untuk hasil kuadrat ini. Kita pisahkan di sini ya, hasil kuadrat. X kuadrat dikurang 19 kuadrat itu sama dengan X pangkat 4 dikurang 38 X pangkat 2 ditambah 361. Maka untuk integralnya dari panjang F itu sama dengan integral negatif 1 sampai 1, kita masukkan nilai hasil kuadrat ini, X pangkat 4 dikurang 38 X pangkat 2 ditambah 361 dx. Nah, bisa kita selesaikan seperti integral pada umumnya. Kita pisahkan integralnya. X pangkat 4 dx dikurang 38 dikali integral negatif 1 sampai 1 X kuadrat dx ditambah integral negatif 1 sampai 1 361 dx. Nah, ini dapat kita selesaikan satu persatu. Maka hasil integralnya untuk integral dari negatif 1 sampai 1 dari X pangkat 4 dx itu sama dengan X pangkat 5 per 5. Nah, bisa kita sederhanakan, kita substitusikan nilai negatif 1 dan 1 itu menjadi 2 per 5 dikurang 38 dikali hasil integral dari negatif 1 sampai 1 dari X kuadrat itu sama dengan 2 per 3 ditambah integral dari negatif 1 sampai 1 361 dx itu sama dengan 722. Maka dapat kita selesaikan, sama-sama kita cari penyebutnya, kita samakan penyebutnya, itu hasilnya menjadi 10.456 per 15. Nah, ini untuk hasil kali F, F. Maka untuk panjang F itu sama dengan kita akarkan. Jadi panjangnya akar dari 10.456 per 15. Nah, ini untuk panjang F. Selanjutnya untuk mencari panjang G,
itu sama seperti panjang F tadi, akar dari hasil kali dalam G, G. Nah, akar dari integral yang kecil 1 sampai 1 X pangkat 6. Nah, kenapa X pangkat 6? Karena Gx kita tadi kan X pangkat 3. Maka jika dikuadratkan hasilnya X pangkat 6 dx. Nah, kita lakukan integral seperti biasa. Nah, tapi karena X pangkat 6 itu adalah genap, maka untuk integralnya itu menjadi 2 dikali integral 0 sampai 1 X pangkat 6 dx. Nah, baru setelah ini kita cari hasil integralnya. Maka hasil dari integralnya adalah 2/7. Nah, 2/7 ini adalah hasil kali dalam G, G. Maka untuk panjang G itu sama dengan akar dari 2/7. Nah, selanjutnya untuk mencari sudut antara F dan G itu adalah kosinus antara F dan G. Nah, kita ketahui untuk mencari sudut antara F dan G ini itu ada rumus umumnya di mana cos theta sama dengan hasil kali dalam F, G per panjang F dikali panjang G. Nah, ini adalah rumus umumnya. Nah, kita ketahui hasil kali dalam F, G tadi itu adalah 0 per panjang F kali panjang G. Nah, dikarenakan 0 per dibagi apapun itu hasilnya sudah pasti 0, maka untuk sudut cos theta itu adalah sama dengan 0. Jadi tanpa kita masukkan lagi berapa panjang F dan panjang G-nya, karena 0 dibagi apapun itu pasti hasilnya adalah 0. Selanjutnya untuk soal nomor 3, itu misalkan transformasi linear dari R3 ke R2 merupakan transformasi linear. Diketahui T1,1,1 itu sama dengan 19,3, T1,1,2 sama dengan 27, -5, dan T1,2,1 itu sama dengan 24,8. Nah, di sini kita juga akan mencari menentukan dua soal. Yang pertama yang A itu Tx, Y, Z dan matriks transformasi linearnya. Untuk soal yang B itu kita akan mencari nilai dari T 2,1,4. Nah, yang pertama untuk soal yang A, untuk mencari Tx, Y, Z itu kita misalkan Tx, Y, Z itu sama dengan A1x ditambah A2y ditambah A3z, B1x ditambah B2y ditambah B3z. Nah, sehingga untuk Tx, Y, Z sama dengan A dikali matriks dari X, Y, Z, dengan A itu sama dengan A1, A2, A3, B, B1, B2, dan B3. Nah, setelah ini kita susun sistem dari 3 data yang telah kita peroleh tadi. Nah, kita gunakan informasi pada soal di mana T1,1,1 sama dengan 19,3, T1,1,2 sama dengan 27,-5, dan T1,2,1 sama dengan 24,8. Nah, dari ketiga persamaan ini dapat kita uraikan, kita ubah menjadi bentuk A1 ditambah A2 ditambah A3 sama dengan 19. Nah, ini kita misalkan sebagai persamaan 1. Selanjutnya, A1 ditambah A2 ditambah A2 A3 itu sama dengan 27. Nah, kita misalkan sebagai persamaan 2. Dan A1 ditambah 2 A2 ditambah A3 sama dengan 24. Kita misalkan sebagai persamaan 3. Nah, selanjutnya kita kurangkan
langkah selanjutnya, karena kita akan mencari nilai A-nya, itu kita kurangkan persamaan 2 dengan 1. Nah, persamaan 2 yang ini tadi kita kurangkan dengan 1, maka A1 ditambah A2 ditambah 2A3 dikurang persamaan satunya, yaitu A1 tambah A2 tambah A3 sama dengan 27 dikurang 19. Maka kita dapatkan A3 nya itu sama dengan 8. Nah, kita telah menemukan nilai A3. Sekarang kita substitusi nilai A3 sama dengan 8 itu ke persamaan 1. Nah, dimana persamaan 1 tadi kan A1 ditambah A2 ditambah A3 sama dengan 19. Nah, kita substitusikan nilai A3 nya itu sama dengan 8, maka kita memperoleh persamaan baru, yaitu A1 ditambah A2 sama dengan 11. Nah, ini kita misalkan sebagai persamaan keempat. Nah, setelah itu kita substitusi persamaan 4 ini ke persamaan 3. Persamaan 3 tadi kita yang ini. Nah, substitusi ke 3. Substitusi ke persamaan 3, maka hasilnya A1 tambah persamaan 3 tadi 2A2 ditambah A3 tadi nilainya 8, maka sama dengan 24. Nah, kita mendapatkan persamaan baru lagi, A1 ditambah 2A2 sama dengan 16. Nah, ini kita misalkan sebagai persamaan 4. Persamaan 5. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan 4 dan persamaan 5, kita kurangkan persamaan 5 dan persamaan 4 agar kita dapat memperoleh nilai A1 dan A2-nya. Jadi untuk langkah selanjutnya, kurangkan persamaan 5 dan persamaan 4. Persamaan 5 tadi A1 ditambah 2A2 sama dengan 16. Persamaan 4 itu A1 tambah A2 sama dengan 11. Maka setelah dikurangkan itu memperoleh nilai A2 itu sama dengan 5 dan A1 itu sama dengan 6. Nah, setelah kita dapatkan, jadi nilai dari A1 itu adalah 6, A2 sama dengan 5, dan A3 sama dengan 8. Nah, ini baru untuk komponen yang pertama, yaitu yang A. Selanjutnya komponen yang kedua. Oke, selanjutnya untuk komponen yang kedua, yaitu yang komponen B. Dari informasi nilai T ini tadi sama seperti yang komponen yang A, kita peroleh yang pertama itu persamaan B1 ditambah B2 ditambah B3 sama dengan 3. Nah, ini kita misalkan sebagai persamaan persamaan ke-1. Persamaan ke-1. Dan B1 ditambah B2 ditambah 2B3 sama dengan negatif 5. Ini persamaan kedua. Dan B1 ditambah 2, B2 ditambah B3 sama dengan 8. Ini persamaan ketiga. Nah, kita lakukan proses seperti komponen A tadi, yaitu kita cari nilai B1, B2, B3 bisa menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Nah, sehingga kita dapatkan untuk hasil akhirnya nilai B1 sehingga B1 itu sama dengan 6, B2 sama dengan 5, B3 sama dengan negatif 8.
Nah, sehingga telah kita dapatkan nilai B1, B2, B3 dan nilai A1, A2 dan A3. Sehingga kita dapat merumuskan bentuk umum dari Tx, Y, Z itu sama dengan, masukkan nilai dari yang A1 6x ditambah 5y ditambah 8z, untuk nilai b nya 6x ditambah 5y dikurang 8z. Nah, jadi inilah bentuk umum dari Tx, Y, dan Z. Nah, dari bentuk umum Tx, Y, Z ini, kita juga dapat memperoleh untuk matriks transformasi linearnya. Maka kita misalkan sebagai matriks A, kita ubah persamaan Tx, Y, Z ini menjadi bentuk matriks menjadi 6, 5, 8. Untuk komponen B-nya pada baris 2 yaitu 6, 5, negatif 8. Nah, jadi inilah matriks transformasi linearnya. Selanjutnya untuk soal yang B itu kita akan menentukan nilai dari T 2,1,4. Nah, sebelumnya kita telah memperoleh bentuk umum dari Tx, Y, Z itu 6x ditambah 5y ditambah 8z, 6x tambah 5y dikurang 8z. Nah, untuk mencari nilai T ini, kita substitusikan x-nya sama dengan 2, y sama dengan 1, dan z sama dengan 4. Nah, kita masukkan nilai x, y, z ini ke dalam persamaan ini. Sehingga T 2,1,4 itu sama dengan 6 dikali 2 ditambah 5 dikali 1 ditambah 8 dikali 4. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, 6 dikali 2 ditambah 5 dikali 1 dikurang 8 dikali 4. Nah, sekarang kita hitung satu persatu. 6 dikali 2, 12 ditambah 5 ditambah 4 kali 8, 32, 6 dikali 2, 12 ditambah 5 dikurang 32. Nah, kita hitung satu-satu. 12 ditambah 5 ditambah 32 hasilnya 49. 12 ditambah 5 dikurang 32 hasilnya negatif 15. Maka hasil nilai dari T 2,1,4 itu sama dengan 49, negatif 15. Selanjutnya untuk soal yang keempat, misalkan T transformasi linear dari R2 ke R2 dengan X1, X2 sama dengan 22X1 dikurang 11X2, 22X1 dikurang 44X2. Nah, di sini kita akan mencari nilai ker T dan RT, dimana ker T adalah kernel dari T dan kita akan mencari nilai rank dari T. Nah, untuk yang pertama kita akan menentukan kernel T. Nah, karena kernel adalah himpunan semua vektor dari X1, X2. Jadi kernel ini adalah himpunan semua vektor X1, X2 elemen di R2 yang dipetakan ke 0. Dipetakan ke 0 oleh T. Nah, karena semua kernel ini himpunan semua vektor X1, X2 elemen R2 yang dipetakan ke 0 oleh T. Nah, maka Tx1, X2 sama dengan 0,0. Maka kita peroleh dari persamaan yang diketahui
yaitu 22x1 dikurang 11x2 sama dengan 0. Kita misalkan sebagai persamaan 1. Selanjutnya 22x1 dikurang 44x2 sama dengan 0. Kita misalkan dengan persamaan kedua. Nah, setelah ini kita selesaikan sistem persamaan dua persamaan ini. Kita mulai dari persamaan yang pertama, yaitu dari persamaan yang pertama, dimana 22x1 dikurang 11x2 sama dengan 0. Maka x1 itu kita dapatkan sama dengan setengah x2. Nah, ini kita misalkan sebagai persamaan 3. Nah, nilai dari persamaan 3, x1 sama dengan setengah x2 ini kita substitusikan ke persamaan 2. Substitusi 3 ke 2. Nah, persamaan 2 tadi 22x1. Nah, x1-nya kita ganti menjadi setengah x2 dikurang 44x2 sama dengan 0. Nah, setelah ini kita selesaikan menjadi 11x2 dikurang 44x2 sama dengan 0. Maka x2-nya itu sama dengan 0. Jadi x1 sama dengan x2 itu sama dengan 0. Nah, jadi untuk nilai kernelnya, karena x1 dan x2-nya sama dengan 0, kernel T sama dengan vektor dari 0,0. Nah, inilah hasil dari kernel T-nya. Artinya karena kernel T ini hasilnya 0, sehingga T itu adalah injektif. Karena T hanya vektor 0, sehingga T itu injektif. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari rank T. Nah, untuk mencari nilai dari rank T ini kita gunakan hasil transformasi di mana Tx1, x2 itu sama dengan, kita ubah persamaan tadi ke dalam bentuk matriks 22x1 negatif 11x2, 22x1 negatif 44x2. Nah, kita keluarkan nilai x1 dan x2-nya. Ini x2, maka x1 itu dikali 20 matriks 22 ditambah x2 itu dikali negatif 11 dan negatif 44. Nah, jadi karena kita telah dapatkan hasil dari bentuk matriksnya seperti ini, maka rank T itu dibangun dari dua kombinasi linear dua vektor, dimana ini ada vektor x1 dan vektor x2. Nah, jadi RT itu sama dengan span dari vektor 22, 11 dan vektor negatif 11 dan negatif 44. Nah, sekarang kita cek apakah kedua vektor ini itu linear dependent. Maksudnya linear dependent apakah membangun satu sama lain. Kita cek. Yang pertama untuk vektor negatif 11 dan negatif 44. Nah, dari vektor negatif 11 dan negatif 44 ini dapat kita cermati atau kita beri kesimpulan bahwa negatif 11 dan negatif 44 ini merupakan hasil dari negatif 1/2 dikali vektor x1, yaitu 22. Nah, bisa dilihat negatif setengah dikali 22 hasilnya negatif 11. Negatif setengah dikali 22 hasilnya juga negatif 11. Maka dapat kita simpulkan bahwa kedua matriks ini adalah linear dependent. Kedua matriks itu linear dependent atau membangun satu sama lain.
dependen dengan hanya satu vektor bebas, yaitu vektor negatif 11 dan negatif 44. Vektor bebas dimana kita ketahui dimensi rangnya yaitu sama dengan 1 karena hanya ada satu vektor bebas. Nah, karena dimensi rangnya sama dengan 1, maka dapat kita simpulkan untuk RT itu sama dengan span dari vektor 22. Nah, jadi inilah hasil dari RT-nya. Selanjutnya untuk soal nomor 5, itu misalkan matriks A 1, 0, 0, negatif 1, dan matriks B itu 0, 1, 1, 0. Untuk pertanyaan yang A, apakah A, B, dan AB matriks yang dapat didiagonalisasikan secara ortogonal? Untuk pertanyaan yang B, buktikan bahwa jika R dan S adalah matriks yang dapat didiagonalisasikan secara ortogonal, maka RS belum tentu dapat didiagonalisasikan secara ortogonal. Nah, sekarang kita akan menjawab untuk pertanyaan yang A. Kita akan memeriksa apakah matriks A, matriks B, dan matriks AB itu dapat didiagonalisasikan secara ortogonal. Pertama, kita periksa untuk matriks A. Jadi, suatu matriks dapat didiagonalisasikan secara ortogonal jika matriks tersebut adalah simetri. Maksudnya simetri itu adalah A transpos itu sama dengan A. Maka kita akan periksa matriks A itu sama dengan 1, 0, 0, negatif 1. Nah, maka A transpos itu juga sama dengan A. Nah, karena A transpos sama dengan A, maka matriks A ini adalah simetri. Selanjutnya untuk matriks yang B. Untuk yang B itu 0, 1, 1, 0. Dan hasil dari B transpos itu juga sama dengan B. Karena B transpos sama dengan B, maka matriks B ini juga simetri. Karena ada matriks B itu simetri, maka dapat didiagonalisasikan secara ortogonal. Didiagonalisasi secara ortogonal. Nah, selanjutnya untuk A kali B. Yang pertama kita kalikan, di mana matriks A itu 1, 0, 0, negatif 1 dikali matriks B itu 0, 1, 1, 0. Nah, kita lakukan perkalian biasa. 1 dikali 0 itu 0. Ditambah 0 kali 1 juga 0. Selanjutnya 1 dikali 1, 1 tambah 0 kali 0, 0, maka 1. Selanjutnya 0 dikali 0, 0, negatif 1 kali 1, negatif 1. 0 dikali 1, 0, ditambah negatif 1 kali 0, 0. Nah, hasil dari A dikali B itu adalah 0, 1, negatif 1, 0. Selanjutnya kita transposkan. Kita cari AB transpos itu sama dengan 0, negatif 1, 1, 0. Nah, karena AB transpos itu tidak sama dengan AB, maka AB tidak simetri dan tidak dapat didiagonalisasi secara ortogonal. Jadi yang
hanya dapat didiagnosis secara ortogonal hanya matriks A dan matriks B. Sedangkan untuk matriks AB itu tidak dapat didiagonalisasi secara ortogonal. Selanjutnya untuk pertanyaan yang B itu kita diminta untuk membuktikan bahwa jika R dan S adalah matriks yang dapat didiagonalisasikan secara ortogonal, maka RS belum tentu dapat didiagonalisasikan secara ortogonal. Nah, untuk membuktikan yang B ini kita dapat mengambil contoh pada yang pertanyaan A tadi. Jadi dapat kita ambil itu R sama dengan A sama dengan matriks dari A itu tadi 1, 0, 0, negatif 1. Nah, untuk yang S itu sama dengan B, sama dengan matriks B tadi 0, 1, 1, 0. Nah, dari matriks A dan matriks B yang telah kita periksa tadi, kita telah tahu bahwa keduanya simetri. Jadi, R dan S juga simetri dan dapat didiagonalisasi secara ortogonal. Nah, jadi R dan S telah terbukti dapat didiagonalisasi secara ortogonal. Selanjutnya, kita periksa apakah RS dapat didiagonalisasi secara ortogonal atau tidak. Nah, RS itu juga sama dengan AB. Nah, dimana tadi AB tadi telah kita dapatkan hasilnya, hasil kali AB yaitu 0, 1, negatif 1, 0. Nah, sehingga untuk RS sama dengan AB ini, maka jika kita melakukan RS transpose itu juga hasilnya menjadi 0, negatif 1, 1, 0, dimana RS transpose ini tidak sama dengan RS. Maka untuk RS juga tidak simetri, sama halnya dengan AB, tidak simetri dan tidak dapat didiagonalisasi secara ortogonal. Baiklah, selanjutnya untuk soal yang terakhir nomor 6. Misalkan R3 memiliki ruang hasil kali dalam U, V sama dengan 3U1V1 ditambah 5U2V2 ditambah 2U3V3 untuk setiap U itu sama dengan vektor U1, U2, U3 dan V sama dengan vektor U1, V1, V2, V3. Maka gunakan proses Gram-Schmidt untuk mengubah basis S itu vektor 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1 menjadi basis ortonormal. Nah, untuk mengubah basis ini menjadi basis ortonormal, kita dapat menggunakan langkah Gram-Schmidt. Nah, pada langkah Gram-Schmidt ini, yang pertama itu kita misalkan V1 itu sama dengan 1, 1, 0, V2 1, 0, 1 dan V3 0, 1, 1. Nah, selanjutnya kita hitung. Yang pertama kita hitung nilai U1. Nah, U1 itu rumusnya sama dengan V1 per panjang V1. Nah, yang pertama kita cari nilai panjang V1-nya. Dimana V1 itu kan akar dari V1, V1. Nah, dapat kita cari dengan V1 kuadrat itu sama dengan hasil kali dalam V1, V1. Nah, kita masukkan nilai V1-nya itu ke persamaan hasil kali dalam U, V tadi. Maka 3 dikali 1 kuadrat ditambah 5 dikali 1 kuadrat ditambah 2 kali 0 kuadrat. Nah, kita selesaikan. 3 kali 1 kuadrat itu 3, 5 dikali 1 kuadrat itu 5, dan 2 dikali 0 kuadrat itu 0. Maka 3 ditambah 5 tambah 0 sama dengan 8. Maka panjang V1 itu sama dengan 2 akar 2. Nah, sekarang kita substitusikan ke
rumus dari U1 tadi, di mana U1 itu sama dengan 1/2 akar 2 kita kali dengan nilai dari V1, di mana vektor V1 itu adalah 1, 1, 0. Nah, selanjutnya untuk yang kedua kita akan mencari hitung U2 dari V2. Nah, U2 dari V2 ini kita peroleh dari proyeksi V2 ke U1. Nah, yang pertama itu kita harus menentukan hasil kali dalam V2, U1. Nah, untuk hasil kali dalam V2, U1 ini, kita ketahui tadi vektor V2 itu adalah 1, 0, 1. Dan untuk U1 tadi juga telah kita peroleh hasilnya, yaitu 1/2 akar 2 dikali 1 vektor 1, 1, 0. Itu vektor dari V1. Nah, ini kita akan melakukan hasil kali dalam, perhitungan hasil kali dalam. Maka sama dengan kita selesaikan 1/2 akar 2, kita masukkan nilai dari V2 nya, kita kalikan 3 dikali 1 dikali 1, selanjutnya ditambah 5 dikali 0 dikali 1 ditambah 2 dikali 1 dikali 0. Maka kita peroleh hasilnya yaitu 3/2 akar 2. Nah, karena proyeksi dari U1, hasil kali dalam U1, U1 itu sama dengan 1, maka proyeksi dari V2 ke U1 itu sama dengan 3/2 akar 2 dikali U1. Nah, 3/2 akar 2 itu dikali U1 tadi telah kita peroleh 1/2 akar 2 dikali vektor 1, 1, 0. Maka ini kita selesaikan, hasilnya menjadi 3/8 dikali vektor 1, 1, 0. Nah, sekarang kita hitung untuk W2 nya, di mana W2 itu sama dengan V2 dikurang proyeksi dari V2 ke U1. Nah, V2 tadi kita tahu nilainya yaitu 1, 0, 1, vektor 1, 0, 1 dikurang proyeksi dari V2 ke U1 tadi yaitu 3/8 dikali vektor 1, 1, 0. Nah, kita selesaikan, kita kalikan 3/8 ke dalam, maka hasilnya menjadi 5/8, negatif 3/8, dan 1. Nah, inilah hasil dari W2 nya. Sekarang kita hitung normanya atau panjangnya. Baiklah, untuk langkah selanjutnya, karena kita telah mendapatkan nilai dari W2, kita akan mencari panjang dari W2. Nah, panjang dari W2 ini dapat kita cari dengan panjang W2 kuadrat itu sama dengan, kita substitusikan nilai dari W2 ini ke hasil ke dalam U, V, yaitu 3 dikali 5/8 kuadrat ditambah 5 dikali negatif 3/8 kuadrat ditambah 2 dikali 1 kuadrat. Nah, dapat kita selesaikan
hasil perhitungan ini sehingga hasilnya itu 62/16. Nah, maka untuk panjang W2 itu sama dengan akar 62/16. Nah, ini dapat kita sederhanakan. Akar 16 yaitu 4, maka akar 62/4. Nah, jadi rumus umum untuk mendapatkan nilai U2 yaitu U2 sama dengan W2 per panjang W2. Nah, tadi W2 telah kita dapatkan itu 4 per akar 62 dikali vektor W2 nya yaitu 5/8 negatif 3/8 1. Nah, ini dapat kita sederhanakan menjadi 1 per akar 62 2,5 negatif 1,5 dan 4. Kita kalikan ke dalam tadi itu ya. Nah, jadi inilah hasil dari U2. Selanjutnya untuk langkah yang ketiga, kita akan menghitung nilai U3 dari V2. Nilai dari U3 dari V3. Nah, untuk menentukan nilai U3 dari V3 ini kita melakukan hal yang sama seperti yang telah kita lakukan untuk mencari nilai U2 dari V2. Nah, yang pertama yang kita butuhkan yaitu proyeksi dari U1. Jadi kita akan mencari hasil kali itu proyeksi dari V3, U1. Nah, kita lakukan perhitungan di mana V3 itu vektor dari 0, 1, 1 dan masukkan nilai U1-nya yaitu 1 per 2 akar 2 dikali vektor 1, 1, 0. Nah, kita lakukan perhitungan hasil kali dalam sehingga menghasilkan 5 per 2 akar 2. Maka proyeksi dari V3 ke U1 itu 5/8 dikali vektor 1, 1, 0. Nah, selanjutnya kita butuhkan yaitu proyeksi ke U2. Nah, untuk proyeksi ke U2 ini kita melakukan perhitungan hasil kali dalam V3, U2. Di mana V3 itu vektor dari 0, 1, 1 dan nilai U2-nya tadi telah kita dapatkan yaitu 1 per akar 62. Nah, dikali 2,5, 1,5 dan 4. Kita lakukan perhitungan hasil kali dalam juga sehingga menghasilkan proyeksi dari V3 ke U2 yaitu 1,25/62 negatif 0,75/62 dan 2/62. Nah, maka untuk mencari nilai U3 kita juga membutuhkan nilai dari W3. Nah, W3 ini menggunakan rumus V3 dikurang proyeksi V3 ke U1 dikurang proyeksi V3 ke U2. Nah, kita substitusikan semua nilai yang telah kita hitung tadi sehingga untuk W3 itu dapat kita tulis 5 negatif 5/8 itu dikurang 1,25/62 dengan 3/8 ditambah 0,75/62 dan 1 dikurang 2/62. Nah, untuk hasil menjadi U3 nya itu rumusnya W3 per panjang W3. Nah, dikarenakan perhitungan ini agak rumit maka dapat kita tulis untuk basis dalam bentuk terstandarisasi yaitu untuk U1 itu sama dengan 1 per 2 akar 2 dikali vektor 1, 1, 0. Dan untuk U2 itu sama dengan 1 per akar 62 dikali vektor 2,5, 1,5, 4. Dan untuk U3 itu sama dengan W3 per panjang W3. Jadi inilah basis ortonormal yang telah diubah.